Ketemu lagi di Omdo Vlog. Omong doang, video vlog. Capek gue anjir begini. Omdo Vlog kedatangan mobil Eropa, yaitu Mini Cooper. Nah, ini adalah Mini Cooper yang sudah berada di under license-nya BMW ya. Kalau misalkan nanti ada the next video lagi, itu yang bener-bener yang belum jatuh sebelum under license BMW. So, ini adalah Mini Cooper versi yang JCW-nya, John Cooper Works. Ya, bisa dibilang ini adalah line-nya sportnya dari Mini Cooper karena ada beberapa versi lah. Yang pertama adalah versi 3 pintu, which is yang tipe yang seperti ini, tapi yang terendah adalah tipe S. Habis itu ada yang tipe S yang cabriolet, di mana atapnya bisa dibuka dan itu ada lontong sayur lewat. Lo mau nggak beli lontong sayur? Kalau mau gue panggil ini. Terus kenyang. Terus habis itu adalah tipe JCW ini, John Cooper Works, dan yang mana ini adalah tipe tertinggi dari versi sportnya, atau yang bisa kita bilang Mini versi 3 pintu. Sedangkan ada juga yang 5 pintu itu kalau nggak salah yang Countryman tadi yang disebut, gue agak lupa. Nah, itu untuk mobil keluarganya Mini Cooper lah. Sedangkan ada juga yang versi 6 pintu, 4 kanan kiri, dan pintu belakang kayak model angkot. Cuman angkotnya itu adalah Mini Cooper. So, kita akan masuk ke eksteriornya. Stay tune ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi eksteriornya Mini Cooper ini, sebenarnya dari versi yang tahun 70-an sampai yang tahun sekarang ini ngomong-ngomong udah generasi kedua ya. Generasi kedua, dan yang baru sekarang 2009 ke atas kalau nggak salah, tadi gue dari ownernya itu udah 2012 ke atas, 2013 lah, 2013, 2014 sampai 2020 ini ada generasi 3, dan dia tidak lagi mini yang tidak lagi mini sebenarnya, yang produk terbaru sekarang yang generasi ketiga, karena dia agak ngembang gitu. Menurut gue udah mendekati kayak BMW-nya, malah bukan mini BMW gitu kan. Nah, tipikal atau ciri khasnya dari Mini Cooper kalau dalam kasat mata, rounded lamp-nya cuy. Gue suka banget dia dari yang tahun jadul sampai sekarang dia mempertahankan rounded lamp-nya, walaupun ya sudah menggunakan apa namanya ya kayak ini apa sih bro? Gue lupa namanya. Oh iya, proyektor. Terus abis itu ya, sedangkan again man, chrome. Kenapa sih masih ada chrome Mini Cooper? Please gitu loh. Mercedes kemarin juga ada chrome-nya ya? Ada dikit. Cuman iya, kalau ini agak banyak, dan ini chrome-nya mohon maaf ini mendekati chrome-an Toyota lah cuy ya. Nah, ini gue yang paling agak iya, grill sarang tawonnya cakep, dan ini masih menjadi ciri khasnya Mini. Sama itu. Apa ya lagi? Nah, ini. Ini yang membedakan yang S dengan JCW nih. Kalau JCW ada ini ya nih. Nanti di mesinnya apakah ini merupakan turbo atau enggak, gue nggak tahu. Di dalam ntar kita cek lihat mesinnya ya. So, kalau dari depan apa ya? Ya udah men. Stripnya. Ini adalah Mini gitu loh. Lo dari jarak jauh juga ini Mini gitu loh. Nggak mungkin lo dari jarak jauh ini Suzuki Swift gitu kan? Nggak mungkin cuy. Swift lah yang mengikuti hal ini gitu kan. Karena ada beberapa dari mobil-mobil kebetulan dulu gue anggota Swift Club Indonesia, dan dari anak-anak SCI suka ada beberapa yang melakukan modifikasi selayaknya Mini Cooper. So, ya udahlah ya, ini ada fog lamp, ada apa. Nah, so kita langsung ke samping aja yuk. Kali ini kita berada di sisi kanan dan kiri, hampir sama lah ya sisi kanan dan kiri. Kalau kita lihat, oke. Gue gak tau cuy, kalau mereview mobil Eropa itu ada sesuatu hal yang different dari mobil-mobil Jepang. Even itu kita waktu nge-review mobil yang Jepang yang premium dengan Eropa yang kelas yang seperti ini aja, rasanya beda gitu loh. Jepang yang premium itu kalah banget. Apalagi yang tadi gue bilang cuy, naik Alphard, ketika lo pindah naik Mercy, ya lo naik Alphard adalah lo naik mobil Jepang. Ketika lo naik Mercy, lo naik sebuah mobil yang premium. That's a brand man. Kalau dulu disebutnya itulah brand gitu kan. Nah, kalau dari sisi kanan kirinya apa ya, ini dia masih membawa tipikalnya dari Mini Cooper yang tahun 70-an. Apalagi yang dari tempat tutup bensinnya. Ini
Kalau kita lihat nanti ada di video kita yang berikutnya adalah model jadulnya, gayanya segede ini, cuman dia agak nongol, agak kesini. Cuman dia di sinilah sudah mengikuti gaya-gaya mobil zaman sekarang. Dan kemudian dari sisi pintu, oke, ini adalah mobil 2 pintu, jadi pintunya agak panjang dan aduh, again bro, chrome. Gue gak tahu kenapa gue benci sama chrome gitu. Mungkin ownernya harus kita kasih tahu untuk menghilangkan chrome. Cuman sekali lagi ini adalah hobinya dia. Kita nggak bisa mempresentasikan hobi kita di mobil orang gitu kan. Apalagi ya dari sisi, nah gue langsung ngomong ke bagian peleknya deh. JCW cuy, pelek JCW ini dulu ada yang beli bekas itu untuk JCW sendiri tanpa ban ya, itu adalah sekitar 18 sampai 25 juta. Dan itu bekas cuy. Gue enggak tahu yang barunya berapa. Kalau barunya lu harus ke pabriknya kali ya. Beli JCW atau berada di apa? Jual-jual di BMW atau apa gitu. Nah, mungkin ada, dan itu harganya 40-an kali. Soalnya bekasnya aja sekitar segitu. Dan ini adalah hampir sama yang dipakai di Alphard Pirelli. Bannya sendiri ini sebenarnya tipe P7 yang Cinturato ya, yang Pirelli ini sebenarnya juga nggak dipakai di Alphard sih, cuman bokap gue yang pakai di mobilnya dia sendiri, cuma karena suka aja bannya ini. Ini cuy, kalau kecepatan 200, ini enak banget nih ban, sumpah gue nggak bohong. Cuman lo jangan sekali-sekali ngebut pakai kecepatan 200, sayangilah nyawa Anda daripada mobil Anda ya. Terus JCW juga sudah pakai yang, sayang kali ya piringannya ya. Kalau kita lihat dari CLA itu lebih enak piringannya. Padahal ini udah mobil sports ya. Tapi untuk cakramnya masih cakram yang biasa. Tapi untuk remnya juga udah lumayan sih. Namanya JCW juga oke ya. Cuman cakramnya masih biasa banget. Oke sih, dari samping juga. Nah, satu lagi, biasanya kalau mobil-mobil Mini Cooper orang paling suka dengan atapnya itu dimodif Great Britain, benderanya Inggris lah. Itu ada sejarahnya cuy. Sebenarnya mobil Mini Cooper sendiri, ini berdasarkan informasi dari ownernya ya, dia tidak memproduksi mobil yang atapnya berbendera Inggris. Cuman itu hanya menjadi role model modifikasi. Nah, jadi karena mungkin ya Mini Cooper dulu adalah keluaran Inggris atau apa, jadi dia bangga dengan bendera Inggrisnya. Nah, itu menjadi role model modifikasi hingga sampai saat ini. Nah, ownernya ini masih suka dengan model langsung dari pabriknya. So, kita model kanan kirinya sudah, kita coba ke belakang. Paling udah ya bro ya untuk kanannya ya, kanan kirinya ya. Ya paling kaca film ya lu wajar lah, mau lumar kayak apa, Vikul kayak, gak mungkin lu pakai yang Spartan pinggir jalan kan. So, stay tune at On The Vlog, omong doang video blog. Nah, untuk yang tipe belakangnya, bentuk belakangnya, ini mobil banyak banget dikopi oleh produksi mobil Jepang. Oke lah, sini gue sebut adalah mobil Suzuki Swift. Yang pertama, knalpotnya. Nih jelas nih, Suzuki Swift ngikutin ini nih. Dan sebenarnya juga hanya tidak Suzuki Swift, banyak juga mobil-mobil yang melakukan modifikasi bergaya Mini Cooper. Gue pernah di jalan lihat cuy, itu mobil Swift Suzuki, tapi dia ininya ada mini, sayap mini. Gue bilang, wah anjir, ngikutin Mini Cooper banget gitu kan. Dari belakang dia sayang sekali dia tidak mempertahankan gaya klasiknya. Lampunya walaupun ini retro ya, bergaya retro, cuman dia tidak retro. Gue masih suka lampunya yang bergaya kalau dipakai yang model lamanya. Itu mungkin lebih asik. Cuman ya sudahlah, namanya mobil tahun baru, tidak yang jadul. Dia melakukan rekondisi sesuai zaman, cuman tidak menghilangkan sisi retronya. Dari belakang oke lah, biasa lah. Spoiler, wiper, ada sensor parkir yang tersembunyi. Tapi sayang, dia tidak punya kamera mundur. Untuk sekelas Mini nggak ada kamera mundur. Seharusnya ditambah sih. Cuman gue nggak tahu yang baru ada kali ya bro ya. Kalau yang baru ya, mungkin ada ya yang baru, yang generasi sekarang. So, dari luar eksterior udah, tapi ini juga asik nih. Ini untuk lampu. Kita tanya nih ke ownernya, ini kalau hujan deras nyala nggak? Oh, berarti ini adalah fog lamp yang di belakang cuy, kayak di BMW. Jadi kalau dia hujan deras ataupun berkabut atau ini cipratan air banyak, ini bisa nyala terang. Oke, eksterior udah dulu ya. Kita udah ya secara umum ya inilah bentuk Mini Cooper. Sebenarnya dari tahun lama ke tahun baru perbedaannya tidak terlalu mencolok, cuman ada pergantian siluet aja. So, kita coba lihat mesin dan interiornya ya. Stay tune at On The Vlog. Oke,
Sekarang kita bahas mesinnya. Namun sebelum bahas mesinnya, sebenarnya ada kejadian yang sangat lucu today, which is the owner of this car gak ngerti how to open kap mesinnya. So kita harus browsing, which is ini tangan gue item mencari di mana posisi tombolnya untuk ngebuka. So ternyata memang Agus ada meraba ya, karena dia tombolnya di sini dia harus dibuka ke atas karena dia antar nyatu di sini nih. Kalau ngebahas mesin, sebenarnya mesin ini hampir sama kayak mobil-mobil Eropa, which is rapet gitu kan. Mobil ini adalah 1600 cc dengan turbocharger dengan menghasilkan tenaga 211 HP pada torsi sekitar 4500-an kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. So mungkin itu kalau kita lihat mesinnya. Jadi lo kalau mogok cuy, buka kap mesin, terus a few hours later masih begini, nggak ngerti mau ngapain. Jadi ini adalah apa ya namanya, suatu efek negatif kalau kita punya mobil baru zaman sekarang, itu harus dibawa ke bengkel karena kita tidak mengerti apa yang harus kita perbaiki karena ini semua ada computerized. Kayak misalkan paling kalau nyendet paling kita bisa bicara dengan ya ada MCF-nya atau apanya lah gitu. Cuma kalau sudah mempermasalahkan kerusakan yang berat, angkat tangan, give up, which is you have to pay banyak untuk membuat mobil ini kembali berjalan dengan benar. So, oh iya, kap mesinnya men, ini kepala lu masuk gak sih bro? Ini kalau mau bunuh diri lu masuk sini gitu. Coba kita tes, ini adalah kepalanya owner M Vlog, masuk gak? Masuk cuy. Masuk sih, kita perlu ngebahas kayak gini kan. Ya, yes, jadi ini ada satu ciri khas yang menarik ya. Ada bolongan di atas ini nih. Apa? Unik brandnya dari Mini Cooper ini. Dan hidroliknya ketika lo buka, lo harus pegang hati-hati nih. Karena tiba-tiba akan ngejeglak sendiri ke atas tek. Lo jadi harus hati-hati megang ini walaupun agak panas. Bukan agak, memang panas. It's about 50 degrees lah Celsius. Panasnya 50 derajat Celsius kira-kira. Nah, kita sekarang saatnya ngebahas di dalam. Sekaligus karena udara sudah panas, kita ngadem ya di dalam, dinyalakan mobilnya dan AC kita ya gelor-geloran lah di dalam. So stay tune at On The Vlog, omong doang, video vlog. Sekarang kita sudah berada di interior dari Mini Cooper JCW, John Cooper Works. Sebelum gue membahas interior, gue pengen ngebahas kuncinya cuy. Nah, kuncinya tuh unik. Kalau orang-orang kan kalau ya udah let's say lah BMW atau Mercedes-Benz kan dia kotak biasa ditaruh plug gitu kan, dia nyala startup engine button. Sedangkan ini bentuknya aneh banget, bulat. Cuman mungkin gara-gara ini adalah simbol mininya. Biasanya dia bulat dan bersayap. Nah, ini merupakan sebuah awareness-nya lah bahwa ini kuncinya dari Mini Cooper. Ini lucu sih kalau misalkan lo keadaan darurat, baterai habis, ini bisa dibuka. Ini ada tombolnya di sini, tapi ownernya belum pernah nyoba. So, mungkin kameramen bisa kemari untuk kalau melihat ini nih, masukinnya. Muter ya? Yes. Nah, ini kuncinya. Kalau yang tadi gue bilang kan taruh sini aja, udah nyala. Ini harus dimasukin di sini cuy, supaya kuncinya nggak hilang dan dia langsung on. Jadi dia bunyi steknya dulu. Jadi lo nih, jadi gini, ini ya, lo masukin. Ini juga harus lo cetek. Nyala, ya kan? Karena ini mobil manual, bukan entah sih, ya di semua mobil Jepang dan Eropa lo tekan, pastikan N. Gue perlu mempelajari ini ya. Terus habis itu ada bunyinya, ting dung. Nah, ting dung lagi itu menandakan bahwa semua indikator berjalan dengan baik. Oke, gue lupa ini. Semoga kedengeran ya. So, kita lihat yuk ke dalamnya. Kameramennya boleh masuk. Stay tune at On The Vlog, omong doang, video vlog. Ini sekarang pasti muka gue agak gedean. Enggak kok, saya pasti. Tapi ini sekarang gue mau bahas dari interiornya Mini Cooper. Tadi kan udah masalah kuncinya yang unik ya. Tipikal dari Mini Cooper ini cuy. Lu inget gak video kita yang membahas di Suzuki Splash, yang mengikuti metode kalau misalkan Splash dipindahin sini itu kayak Mini Cooper. Nah, ini adalah ciri khasnya Mini Cooper. Dan ini di tengah tidak touchscreen. Nah, ingat ini tidak touchscreen. Jadi jangan lupa pencet-pencet kayak di Mercedes-Benz. Karena Mercedes-Benz touchscreen, enggak touchscreen. Ini diatur dari sini. Seperti biasa, hampir sama lah mobil-mobil Eropa.
Dan ini adalah speedometernya. Itu keren banget sih cuy kalau menurut gue. Dia kalau nyala kan nyala masih biasa sih. Nah, kalau untuk yang ini udah generasi kedua ya. Kalau generasi yang pertama ini dia latar belakangnya putih. Latar belakangnya putih, dasarnya basicnya putih. Kalau ini kan sudah hitam nih. Jadi dia ini yang generasi keduanya. Dan apalagi kira-kira ya. Nah, ininya juga bergaya turbin ya. Ini keren banget sih menurut gue, bergaya Eropa banget. Baling-baling ya. Baling-baling. Speedometer itu ya. Ini speedometer cuy di sini. Ini taco ini taco nih. Ini taco dengan ada beberapa ya instrumen-instrumen seperti biasa lah, kilometer, jarak tempuh. Cuy, ini mobil tahun 2012, jarak tempuhnya 24.000. Ini mobil benar-benar jarang banget dipakai. Sampai ownernya aja juga nggak tahu cara buka kap mesinnya. Gimana kita gitu ya. Nah, kemudian AC dan kawan-kawan. Ini gue nggak ngerti apa nih cuy. Oh, ini untuk CD. Ini untuk audionya, dia berada di sini. Seperti biasalah, nih lu bisa diatur juga sih. Ini untuk radio. Kenapa yang paling enak di radionya adalah Harman Kardon cuy. Dia speakernya menggunakan Harman Kardon. Kalau di Alphard kan Infinite atau Harman Kardon juga kalau nggak salah. Infinite kalau di Alphard. Nah, ini Harman Kardon. Suaranya pasti oke cuy kalau Harman Kardon. Mercedes-Benz Harman Kardon bukan ya? Kayak kemarin bukan ya? Burmeister ya, bukan Harman Kardon ya. Ini Harman Kardon Mini Cooper. Oh, BM terus sama ini Harman Kardon. Terus ini cuy, siluet door trimnya tuh asik banget cuy. Dan ini speakernya 2 loh cuy, 2 di sini. Dan ini aduh keren banget sih sumpah. Dan ini gila nih, ini merupakan interior yang paling terkeren. Dimana adalah kaca filmnya colak. Terus apa lagi ya? Ini nih yang agak buat kita menjadi suka dia adalah punya sunroof gitu kan. Ini juga ada sih. Di belakangnya enggak lah cuy. Dia cuma buat mesin laler ya. Iya. Alhamdulillah keluar. Iya, kayak gitulah. Ini seperti biasa jangan norak, jangan dimainin ya. Iya deh, jangan. Tuh, dia bisa nutup sendiri. Set. Nah, ini namanya model agak-agak keren lah. Dibilang apa ya? Keren ya? Apa ya namanya ya? Jadi posisinya begini cuy. Kalau Mercedes-Benz kan cuma cecek buka. Ini cecek ini dia ada kayak gininya. Sama si Alphard juga cuman buka. Ya? Kok katana? So ya udahlah gitulah pokoknya. Dia punya sisi beberapa instrumen untuk ininya, dan ini juga panoramiknya juga bisa loh ini sih. Di belakang juga bisa panoramik, sebenarnya nggak taruh gini kan, ditarik gitu. Tapi ingat yang bergerak cuman yang ini saja. Ini nggak ada, ini cuma panoramiknya doang. Itu nggak bisa dibuka kacanya? Nggak bisa dibuka. Kayaknya lo ya. Tapi emang nggak bisa cuy. Iya, ada relonnya juga. Bisa kali ya. Tapi nggak tahu lah, nanti tanya aja ownernya. Ownernya kita tanya aja yuk. Sekali lagi ini bukan punya kita. Terus ya seperti biasalah. Kan dulu sih. Nah terus gue suka banget dengan siluetnya. Bukan siluet, siapa sih namanya, gaya ini aneh loh menurut gue. Ini apa sih perlunya ini, cuman ya itu merupakan sisi dari uniqueness-nya dari Mini Cooper di sini, juga di sini untuk memisahkan antara let's say ini untuk lampu fog lamp, instrumen aja gue lah. Oke deh, cuman ini untuk apa ya? Ya udahlah pemanis gitu lah, cuman ini menjadi dasarnya dari Mini Cooper uniqueness-nya. Ini ada tombol spotnya di sini cuy. Oh iya. Ini untuk model sportnya. Oh ya, ini model sport juga bukan hanya sekedar model sport aja, karena ini model sport juga mempengaruhi suspensi nantinya. Ketika ini lo tekan, suspensinya akan mengeras. Dan kalau yang ini empuk sekali. Nanti kita coba jalan ya, tes jalan. Kemudian ini juga ya untuk vehicle stability controlnya juga udah ada. Nah ini tombol rumah, ini untuk berhubungan dengan internet. Bukan lo tombol truk lo pencet lo masuk rumah, enggak gitu kan. Di garasi ya? Iya, tiba-tiba di tahu garasi. Gue beli nih mobil sumpah kalau tiba-tiba langsung ting gitu kan. Terus ini biasalah audionya, kelengkapannya biasa ya. Biasa-biasa aja sih radio. Lo mau coba duduk ke belakang? Kayak gitu. Susah ya? Sebenarnya duduk ke belakang inilah cuy, asik juga sih sebenarnya, cuman emang agak effort nih lu. Effort kalau gua badan gua gede gitu kan. Oh ya, ini juga dilengkapi airbag ya. Dilengkapi airbag dan iya itu hati-hati copot, tadi gua juga copot. Ini sebenarnya adalah supaya lo nggak silo dari sisi sini. Cuman menurut gua nggak ngaruh sih ya. Cuman ya udahlah gitu kan. So, menghemat baterai. Untuk menghemat baterai yang sudah mulai ting, ingat kita masih ada satu mobil lagi. So, apa ya cuy? Kita ngebahas apa ini? Udah ya, semua udah. Dari sisi dalam lo juga sudah ngambil kan gambar-gambarnya, udah. Test drive. Kita test drive yuk. Seenak apakah mobil ini? Stay tune at the vlog, omong doang video vlog. Ya. Nah sekarang kita ngetes nih. Ini sekarang gue masih pakai model yang biasa ya, belum sport. Itu juga lumayan keras sih sebenarnya. Nah,
Ini mobil ini enaknya kalau lo bawa sendiri tanpa ada orang lain, atau berdua lah cukup lah ya. Yes. Untuk suami istri itu juga udah enak. Cuman ini semua nih mobil bukan untuk mobil keluarga sebenarnya. Mobil itu mobil, wah anjir tarikannya cuy. Gigi satu ya? Gigi satu. Emang sih tarikan mobil gigi satu pasti kenceng ya? Iya sih. Tapi torsinya nih gila kayak deh. Torsinya gila cuy ini. Torsinya gila sih. Menurut gue torsinya gila Itu banget. VW Golf yang tadi tuh. Itu VW yang tadi. Bukan Golf. Golf apa tadi? Bukan nih. Polo kali. Nah kita. Coba Nah ini nih yang gue bilang, dia tidak ada sensor mundurnya. Tidak ada kamera mundur, cuma ada sensornya. Jadi penampilannya begini nih. Nah yang di generasi ketiga dia sudah ada untuk kamera mundurnya. Jadi kalau ada objek tertentu dia akan nyala atau bunyi. Oh ya, ini mobil Eropa jadi gigi mundurnya kayak gigi satu ya. Kemudian kalau dari apa lagi cuy? Visibilitas kayaknya nggak begitu besar ya. Visibilitas iya nggak begitu besar. Cuma posisi nyupirnya cuy gimana menurut lo? Enak banget gak sih? Ini secara pribadi gue ya, Mm-mm. lebih enak Mercedes-Benz cuy. Oh, karena ini mungkin masih ke BMW-an kali ya? Iya, ke Mercedes-Benz sama BMW kan enakan Mercedes-Benz sebenarnya kan. Cuma kalau ini dia bagus di handling, harusnya dia akan lebih enak tuh apa nih? Oh, Ini ada please pengumuman fasten adalah driver seat fasten your belt. seat belt. Jadi kita Bunyinya harus- lucu ya? Bunyinya lucu ya. Pengingatan dung 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 dung. Besok gue kalau punya perusahaan mobil gue akan kasih musiknya. Ting 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 ting. Bukan kayak di Dufan teng 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 teng. Itu mah kagak ada yang itu fasten seat belt. keras cuy. Koplingnya keras ya? Anjir keras banget cuy ini suspensinya. Oh ya, ban ini adalah ban yang sebenarnya dia tidak bisa kempes. Nah, lanjut lagi, ini bener suspensinya tuh aja gila cuy, keras cuy. Ini coba kita masukin model sport ya. Hmm. Ini gimana ya model sport ya? Tapi kita nariknya nggak bisa cuy, karena di komplek nih. Nggak apa-apa. Kita pingin lewatin polisi tidur aja, gue pingin Oh, cuma cek suspensi aja membenarkan ya? kalau misalkan sport itu lebih apa namanya? Lebih anjir gue kalau gundur tangan gue jadi Lebih apa? Terus lebih keras gitu loh. keras ya betul. Dan- Udah lu style sport nih? Ini udah gue style sport ya. Kita coba ya, tadi di sana kan jenglengannya kan deg-deg gitu ya. Hmm. Ini sekarang kita coba tes. Cuci. Sebelah situ tuh jeglukannya. Nah, ini kita coba jeglukannya ya. Enak cuy, tarikannya cuy. Enak ya pastilah. Terus Makin keras kayaknya deh. Lebih keras dikit kayaknya. Cuma emang kerasannya kalau udah di jalanan gede. gue agak bingung. Sama aja keras. Ya harus di jalan gede cuy. Gak apa-apa lah. Sama aja. Gue nggak tahu gimana caranya. Jadi ya udahlah gitulah sebenarnya. Iya. Gini, mobil ini adalah mobil Eropa yang mendapatkan nilai yang mempunyai nilai tambah lah ya. Mobil ini mobil Eropa dan Mini Cooper yang membawa nama brandnya. Sebenarnya untuk kapasitas kemampuannya pun dia tidak jauh beda dengan kayak mobil RX atau mobil sport Jepang lah pada umumnya ya. Sebenarnya tidak jauh beda, cuma karena ini adalah menang brand Mini Cooper. Beda kalau kita merasakan itu sportnya BMW atau sportnya Mercy, itu beda. Tapi entah kenapa ketika gue naik Mini Cooper ini, feels gue biasa aja. Gue nggak tahu kenapa cuy. Feels gue biasa aja. Biasa aja, beda ketika kita kemarin naik Mercedes-Benz CLA. Lebih ada feel. Lebih ada feels dapatnya. Cuman gue nggak tahu kenapa ketika gue naik Mini Cooper ini feelsnya biasa aja. Lu tuh gimana cuy? Kalau gue sih seneng dengan bener kata lo instrumen-instrumen yang unik ya. Instrumen-instrumen yang unik sih. Sama kalau dulu gue pernah coba sih, tapi sampai sekarang sih gue tadi coba posisi duduknya tuh enak. Nggak mungkin yang Matic enak kali ya, apa cuma ada transmisi ini, gue nggak tahu, nanti kita tanya Nanti kita ownernya. coba tanya sama owner ya. Nanti kalau nggak dia ada di sebelah sini, ini ada apa Matic apa enggaknya. Cuma serius gue tidak merasakan sesuatu yang wah di Mini Cooper ini. Mungkin gue hanya melihat wah itu ketika dia berada di posisi luar aja, karena dia mendapatkan posisi retronya dapat ya. Yes. Cuman kalau ketika sudah di dalam Biasa aja. biasa aja. Mohon maaf ada ownernya, tapi ini adalah apa namanya pendapat pribadi kayak gitu sih. Oke, langsung underscore kalau gitu. Berarti kita sekarang masuk ke Underscore. Omdoscore. So stay tune at Omdovlog, omong doang, Video video vlog.
sekarang kita masuk ke Omdo Score, which is kita mulai dari Eksterior. Eksteriornya it's mini bro. Menurut lu gimana? Klasiknya dapet, Yoi. modernnya dapet, pas nih. Modern, retronya dapet. Soalnya dapet, ya. udah jadi trendsetter mobil-mobil hatchback kan jadinya kan gara-gara. Betul, Mini Cooper ini trendsetternya mobil hatchback. Ah. Itu dia yang lupa gue ituin, dan dia diikutin oleh beberapa mobil-mobil hatchback di Jepang kan. Betul. Yang copy paste banget itu Swift jir. Iya itu Mini Cooper wannabe Itu banget ya. banget itu. Ini banget apa? Padahal gue dulu punya. Tapi kalau didandanin pakai strip 2 itu emang mirip sih. So, gue kasih interiornya karena ini Eksterior. hanya dimiliki, eksterior hanya dimiliki oleh Mini. I'll give this car 100. Wow, 100. Karena ini sempurna. hanya ada di Mini. Ini betul. Dan Tidak dia jadi ada trendsetter. di mobil lainnya gitu kan. Setuju gue. Bungkus ya 100 Bungkus ya. saya 100 ya. Sip, next interiornya. Interiornya. Coba lo lihat sekelilingnya. Instrumennya yang buat menarik sih anjir. Iya, instrumennya. Sama ini yang merupakan ciri khasnya lagi Mini, dan ini tidak ada di mobil-mobil lainnya ya. Ini nih ciri khasnya Mini lagi. Sekali lagi Mini mempunyai uniqueness tersendiri. Terus model gembok. Lo tau kan gembok yang atasnya Iya, benar. kotak? Ini kayak dipasang gembok. Atau lo kalau punya koper kan udah begini sih. Iya, ada kunci-kunci gitu. Mirip sih emang. Iya sih. Tapi unik emang sih. Ini Totally apa, unique. Apa lagi ya? Kita lihat ada, ya oke lah, sunroof tuh biasa lah. Sunroof. Interiornya karena Harman Kardon, oke lah bos. Apa kayak di itu juga Infinite atau apa itu? Gimana menurut lo? interior gua 90 karena unik banget. Kalau gue gara-gara dia memiliki uniqueness tersendiri cuy. Dan sekali lagi ini adalah Mini, gue kasih nilai 95. 95. Oke, bungkus 95 ya. 95, bungkus ya. Sip. Next adalah cool factor. Cool factor. Kayaknya itu yang langsung muaranya aja deh. Kita nggak usah ngomongin performa Yes. sama Kalau kenyamanan. enggak, kalau performa kita sebut dong. Performa aku tadi sempet ngegas ya. Jadi Iya. gigi 1 itu anjir tuh keren banget sih. Itu kenceng banget. Udah kita nggak usah nyoba ini di tol. Udahlah ini Mini pasti kenceng. Gitu kan, pasti Berarti kencang. performa sama mesin berapa nih? Performa untuk mesin gue kasih nilai 90 karena ada yang lebih kencang dari mobil yang bungkus. pernah gue rasakan ya. 90. So kita 90 kita bungkus ya. Berikutnya adalah Kenyamanan. Kenyamanan untuk membawa mobil ini sendiri itu oke. Tapi sekali lagi mobil ini bukan untuk keluarga. Mobil ini adalah bukan mobil keluarga di mana suspensinya itu nggak enak. Sekali lagi mobil ini mempunyai suspensi yang tidak enak. So lo harus membeli mobil dengan 300 sampai 400 juta itu dengan kondisi suspensi kayak gini. Lo harus mempunyai sebuah effort bahwa mobil ini hanya untuk lo dan pasangan lo, bukan untuk keluarga lo gitu kan. Betul. Jadi ya mobil ini tidak cocok untuk mobil keluarga karena benar-benar suspensinya tidak enak. Dan katanya tadi kalau untuk merubah dari posisi biasa ke posisi sport itu suspensinya agak enak, dan yang satunya posisinya untuk sport keras. Cuman menurut gue dua-duanya sama aja sih, sama itu, sumpah gue gak ada Atau tahu mungkin bedanya. karena efek itu cuy, JCW-nya. Ya oke lah, mungkin efek JCB-nya, cuman gue gak tahu deh. Kayaknya memang Cooper yang khusus yang 3 pintu ini, which is kanan kiri dan bagasi 1 ya, 3 pintu ya jadinya ya. Itu memang posisi sportnya ya. Untuk yang countryman atau clubman mungkin lebih enak kali ya. Harusnya ya. Harusnya lebih enak sih. Cuman nih karena untuk mobil sportnya gua rasa ya suspensi gua kasih nilai 80. 80. Suspensi 80, oke. Karena ini suspensinya seimbang banget untuk ngebut lo asik. Suspensi dan Sumpah. kenyamanan 80 ya. 80. Cuman kalau untuk keluarga gua kasih nilai 60 cuy. Sumpah mobil ini gak enak kalau untuk keluarga. Berarti kalau bisa dibilang untuk sendiri atau berdua 80, Yes, 80. untuk rame-rame 60. 60 sumpah. Apalagi belakangnya kecil ya. Dan Belakangnya bagasinya kecil tadi banget. gue lihat gak begitu gede cuy. Bagasinya nggak begitu Nggak gede. begitu gede. Oke lah, ini mini lah. Iya. Nggak tahu lah kalau mini yang generasi ketiga kan mini yang sudah kayak gue, makannya banyak. Iya. Jadi kan Mungkin kalau mau yang bagasi gede, Maxi Cooper. Maxi Cooper bukan Mini Cooper ya. Dia mungkin akan menjelma jadi Grand Maxi dan lama-lama menjelma lagi jadi Grand Max. Dodol. So kita bungkus ya nilai 80 untuk Oke. berdua atau sendiri dan nilai 60 untuk keluarga cool Yes. factornya. Terus kalau misalkan lo sendiri ya udah tuh ya. Udah ya. Lo bawa Mini Cooper ya udahlah, cewek mana sih yang nggak noleh, atau misalkan Oh, satu lagi cuy. Lo Ini homo. sebelum kita closing ada Jendela jendela termenungnya. Ada ke atas tapi cuy. sebenarnya kalau udah mobil Alphard, mobil kayak begini ya, jendela termenung ya udah pasti ini nih.
Iya benar. Lu merenung gini kan, tapi Coba lu peragain sambil macet sambil gitu. nyetir. Dar. Tabrakan gitu, janganlah, amit-amit. Sambil macet cuy, sambil macet. Sambil macet lu ke atas gini gitu kan. Hujan rintik-rintik. Tiba-tiba ada pohon mangga, Dar. Buahnya jatuh, tetak. Ya, kalau gue bilang ya di sini mobil ini tidak ada jendela termenung cuy. Yes. Nggak ada jendela termenung Kalau sama belakang sekali. sih bisa sih, cuma Ini terlalu termenung. tinggi ya. Iya, mobil ini nggak ada jendela termenung, jadi mobil ini kalau kita total jadi 90 ya. 90 dari segala. Coba kalau dia punya jendela termenung nih bisa 95 atau 97,5 gitu kan. So, kita ngebahas Mini Cooper tahun 2012 John Cooper Works yang tertingginya sudah. Jangan lupa like and subscribe, mohon doanya karena kita sedang ada masalah di video vlog kita. So, kita akan tetap bertahan sih. Nggak ada masalah sebenarnya. Nunggu waktu aja. Menunggu waktu saja. Jadi kita sudahi saja dulu di sini untuk video Mini Cooper John Cooper Works. So, jangan lupa like and subscribe. Stay tune at Om Do Vlog, omong doang. Video blog.